Belum bisa share. Saya belum dijadiin co-host sehingga aku belum bisa share. Ya. Udah bisa di-share? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Doain supaya saya sinyalnya nggak tahu ini kenapa. Baik. Ternyata pengobatan screen-nya nggak bisa juga pindah. Saya nggak bisa pindahin screen. Gini udah bisa? Nggak apa-apa ya begini ya. Teman-teman kan ada ya? Ada terlihat, Ustaz. Terlihat ya? Oke. Kebut aja. Kebut aja sampai. Yang penting ngerti. Kalau ada yang mau ditanyain langsung tanyain aja gitu ya. Jadi hari ini pelatihan bekam sehat itu tulisannya kan sunnah empiris holistik aplikatif dan terpadu. Ingin ingin memadukan, bukan memadukan ya. Jadi membahasakan Tibun Nabawi ini dengan bahasa-bahasanya sekarang. Kalau teman-teman TCM kan ada yin yang, kalau di Tibun Nabawi ada teori panas dingin. Kalau di TCM itu ada yang namanya teori 5 unsur. Tapi kalau di pengobatan Tibun Nabawi itu sering kita kenal ulama-ulama terdahulu itu bilang teori 4 unsur. Nah, ketika bicara anatomi fisiologi tubuhnya, ternyata pengobatan barat sama Tibun Nabawi ini akarnya sama. Kenapa akarnya sama? Kita tahu bahwa pengobatan barat itu kan baru tahun 1800-an. Artinya baru 200-300 tahun dia menguasai peradaban yang ada hari ini. Sebelumnya itu ada peradaban Islam dari tahun 700 sampai 1800. Begitupun ketika peradaban Islam berkuasa, ilmu pengobatannya pun Islam yang pegang, kan seperti itu. Contoh, peredaran darah itu yang temukan ulama-ulama atau dokter-dokter muslim terdahulu. Artinya akar ilmu pengobatan barat itu aslinya dari kedokteran Islam dulunya begitu. Sehingga saya sarankan kalau Anda pengen belajar Tibun Nabawi gitu ya, Tibun Nabawi untuk membahasakan sama anatomi fisiologi tubuhnya, belajarnya barat. Misalnya seperti itu. Kalau saya sarankan, karena banyak kemiripan-kemiripan nantinya. Nah, karena nanti di lapangan beda, yang saya saya itu tidak sarankan Anda campur aduk acuan teoritisnya, ilmu pengobatannya, diagnosanya pakai acuan teoritisnya timur, tapi anatomi, patofisiologi, penyakit atau ilmu organnya pakai kedokteran barat. Beda nanti. Contoh misalnya ketika Anda membekam itu nanti ketemu pasien-pasien yang kenapa Pak ini terjadi blister gitu. Tahu blister? Anda ngekop terlalu lama gitu ya, ketika ngekop terlalu lama kemudian pecah
keluar macam kayak melepuh begitu. Nah, itu namanya blister. Bagi anatomi fisiologinya kulit dan darah dari kedokteran medis biasanya karena ini reseptor saraf yang nangkap sinyal panas terlalu banyak. Oh, ini gara-gara tekanan kopnya terlalu kuat. Oh, ini karena mengkopnya terlalu lama durasi waktu kopnya. Jadi kalau dianggap dari teman-teman yang pakai ilmu anatomi fisiologi tubuhnya itu kedokteran barat, itu dianggap malpraktek, sebuah kesalahan. Tapi kalau yang di timur dianggap ini ekses ekses panasnya keluar. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Kalau bisa dibuka apa namanya? Mic-nya gitu ya. Bagi teman-teman yang melihat hari ini ya, semoga kalau mau bergabung dengan NTSC di pelatihan bekam online, semoga ya. Baik, berikutnya ternyata ketika bicara di lapangan fenomena yang ada hari ini, makin ke sini orang itu nggak fokus dengan penyakit, dengan bagaimana cara ketika kita terpapar penyakit. Makin ke sini tuh, gara-gara pandemi hari ini tuh, sejak 2 tahun, hampir 3 tahun ya, maka orang itu sekarang fokus ke sehatnya. Jadi nggak fokus ke tindakan kuratifnya, tapi bagaimana meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit gitu ya, dengan tindakan preventif dan promotif. Secara sederhananya, ilmu penyehatan, bukan ilmu pengobatan, itu sekarang mulai perlahan-lahan itu diminati baik kalangan bawah, menengah maupun yang tua. Gitu ya. Oke. Bagaimana dengan bekam ini sendiri? Bagaimana dengan bekam ini sendiri ya? Ternyata gini trendingnya. 2018, 2017 atau 2016 ada penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bahwa hampir separuh penduduk Indonesia ini yang jumlahnya hampir 300 juta, 275 juta sekian-sekian gitu ya, itu 58% pernah minum jamu. Saya ulang, 58% pernah minum jamu dan 80%-nya menganggap bahwa minum jamu itu ada khasiatnya. Itu yang pertama. 2018-nya ada penelitian lagi bahwa hampir 59% penduduk Indonesia, 54% penduduk Indonesia, saya ulang, 54% penduduk Indonesia merawat kesehatan dengan cara-cara tradisional. Kebayangkan 275% penduduk Indonesia, 275 juta penduduk Indonesia ini separuhnya itu merawat kesehatannya dengan cara-cara tradisional termasuk bekam, jamu, begitu ya, akupuntur, cara tradisional. Karena yang namanya tradisional itu kata mereka begitu ya, bagi penganut kedokteran yang menguasai hari ini ilmu pengobatan dunia, namanya kedokteran barat, apapun pengobatan yang bukan dari mereka disebut komplementer atau alternatif. Tradisional lah begitu. Nah, ternyata tadi dari separuh penduduk Indonesia tadi 119 jutanya itu penduduk Indonesia beragama Islam, karena kita tahu 80% penduduk Indonesia itu umat Islam. Maka hari ini yang mau saya sampaikan, dari 119 juta penduduk muslim yang ada di Indonesia ini merawat kesehatannya dengan cara-cara tradisional, termasuk bekam tadi. Artinya apa?
Kalau orang ini sudah pengen merawat, satu, gara-gara pandemi kecenderungannya orang bukan lagi ngobat fokus pada penyakit dan bagaimana kalau mengobati penyakit, tapi fokus bagaimana sehat dan meningkatkan kesehatan. Tradisional ini rata-rata meningkatkan kesehatan dan merawat kesehatan. Peluang besar sebenarnya ketika kita mau terjun di dunia pelayanan kesehatan tradisional. Bagaimana dengan bekam? Ini peluang apa enggak? Gitu. Satu, kalau dikatakan peluang usaha itu, yang pertama ketika melaksanakan ada kebanggaan gitu. Jelas-jelas ya bahwa bekam ini ada nilai cara sehat berpahala. Ketika Anda lakukan, maka pride-nya ada, kebanggaannya aja. Bagaimana dengan kebutuhan? Jelas, Pak. Bekam ini dalam penelitian, dalam pengalaman, apa namanya, pengalaman turun temurun itu memang bermanfaat. Artinya, kalau orang ingin meningkatkan taraf kesehatannya dengan meningkatkan kualitas darah yang bersangkutan, di mana kualitas darah ini adalah faktor utama bagaimana sel itu mendapatkan nutrisi dan oksigen gitu sehingga terjadi yang namanya regenerasi sel, bertumbuh dan berkembang, menjaga imunitas. Penting ternyata penyehatan darah ini gitu. Nah, ini akan menjadi sebuah kebutuhan makin lama. Saya ingat benar ketika saya tahu bekam itu tahun 2008. STPT yang tadinya aku pressure pride-nya. Yang kedua, wah kalau saya jadi pionir waktu itu di Lampung, maka banyak pasiennya. Hari ini Pak, kita ini sudah tinggal nikmatinya 2023 ini. Kenapa? Sosialisasinya sudah masif. Jadi orang tuh rata-rata kenal bekam. Bahkan dalam pelatihan-pelatihan yang kita adakan, rupanya ya go massage segala macam itu ketika mereka nawarkan massage ditanya pula bekam. Makanya banyak sekali teman-teman dari penyehat yang lain itu belajar bekam. Tuh, kesulitan jelas bahwa bekam ini termasuk layanannya ini akan ya sifatnya kan dia meningkatkan meningkatkan kualitas derajat dari penggunanya. Maka ini adalah solusi dari kesulitan yang bersangkutan. Untung ya usaha itu kalau misalnya nggak untung ya jangan usaha kan gitu. Kalau hari ini nggak tahu kalau di Jakarta itu rata-rata 150 sampai 200 kalau home care gitu ya. Anggap aja 100 lah. Kalau misalnya 100.000, kita itu ngasih jasa 20.000 itu biaya habis pakai. Maka ada 80.000 bersih. Kalau 80.000 bersih pagi siang sore kita membekam gitu ya kayak minum obat. Nggak perlu 8 jam sehari, 3 jam sehari karena sekali bekam itu cuma 1 jam gitu. Benar toh? Di sini ada yang belum pernah bekam belum? Bu Tri, Pak Tri ya, Pak Tri Marlin, sudah bisa bekam belum? Senyap ini suaranya, ada orangnya enggak ini? Itu ya. Ini suara saya terdengar toh? Ada Dengar, saja. Ustaz. Dengar, Ada Pak. ya. Terdengar. Ya, saya ini apa namanya? Kadang-kadang kalau ngomong sendiri itu takutnya kadang-kadang ngeheng saya kalau nggak ada apa namanya komunikasi dua arah gitu. Nah sekarang gitu, kalau memang ini ada peluang usaha yang membuat untung, ya hitung saja. Kalau misalnya bersihnya 80 dikali sehari 3 kali sudah 240. Tak usah 30 hari kerja, 20 hari kerja saja. 10 harinya buat untuk keluarga. Ini buat ibu-ibu ya, Mas. Maka ada 80 kali 3, 240 dikali 20 hari, ketemu angka 4.800.000.
Tadi disampaikan Pak Ibrahim ini juga jual madu toh? Iya, Ustaz. Iya, Lebihnya ke polisi ya. Nah, iya. saya juga Jadi pernah kalau bekam sih, Ustaz. kenapa? Saya juga sering bakso kalau ada acara apa-apa bekam yang megangnya. Bekam ya. Gitu, Ustaz. Ya, Artinya gini, sekarang tuh sosialisasi bekam itu sudah masif di IG segala macam, orang udah tahu kok. Kalaupun belum tahu, mereka akan cari tahu itu bekam itu apa di Google gitu ya. iya Jadi benar. sudah gampang lah. Yang mau saya sampaikan gitu, kalau antum dipanggil bekam gitu kan, nggak melulu dikasih jasa bekam toh, tapi antum bisa Iya, juga peluang usaha yang lain, jual madu misalnya. Ya, ketika bicara jual madu, yang saya tahu jual madu itu kalau memang langsung dari petaninya gitu, atau bukan distributor besar ya, dari petani atau tangan pertama begitu, itu bisa 50% untungnya. Artinya jasanya saja kalau 20 hari 4.800.000 loh. Di atas belum lagi jual herbalnya kan begitu. Ini suatu apa namanya peluang usaha yang luar biasa. Terus dia juga terapi yang pembeda, satu-satunya terapi pengobatan tradisional yang ada nilai ibadahnya, dengan kata lain cara sehat berpahala itu ya bekam. Jadi ketika penetrasi pasar masuknya, ketika ngomongin Pak ini sunnah, lebih gampang dibandingkan dengan terapi-terapi pengobatan yang lainnya gitu loh. Manfaat jelas manfaat. Yang berikutnya adalah kalau kita pengen punya usaha hobi gitu ya, punya usaha, peluang usaha itu yang juga kita ada passionnya di sana luar biasa. Aku ngoceh-ngoceh dari 2011 sampai 2023 itu nilainya cuma satu kok. Pengen jadi bermanfaat bagi orang lain, satu itu. Yang kedua pengen ketemu orang banyak. Ya kalau jenengan passionnya, aku pengen loh ketika nolong ini ketemu orang, ketika di bekam itu badannya enteng. Ya makasih ya, enteng banget. Kita seneng, ya itu passion jenengan. Jadi itu sebenarnya peluang usaha yang kuat luar biasa ketika ngomongin layanan kesehatan tradisional. Apalagi dimodifikasi di apa namanya, kalau pengen jadi profesi gitu ya, benar-benar bukan hanya perawatan tapi ada pengobatannya. Anda bisa boleh pilih kan. Kalau saya sarankan ya memang harus jadi tenaga kesehatan tradisional, tapi gitu ya, eh, diawali dengan bagaimana Anda punya jaringan dulu. Oke, ada pertanyaan supaya bisa saya langsung loncat? Monggo kalau Saya mau mau bertanya langsung open mic. terus ya. Oke, nih lihat masing-masing dasar usaha pengobatan rasio kita, resiko berhasilnya kalian dan pengalaman 60%, membentuk bisnis team skill 40%. Jadi kalau nomor yang di awal sama yang di bank di mix gitu ya, maka wah, mudah-mudahan peluang usahanya 100%. Jadi kalau hobi kesukaan itu 40%. Gitu. Persiapan dari apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mau jadi penyehat? Ini slide saya kelihatan, Bapak Ibu? Kelihatan Kelihatan, Ustaz. Ustaz. Kelihatan Ya. Ustaz. Jadi gini, kalau Anda pengen layanan kesehatan tradisional ini menjadi sebuah apa namanya, maisah, kemudian Anda ingin dijadikan sebuah profesi, mau terjun jadi pembekam atau penyehat tradisional, minimal persiapan dirinya ada 4. Yang pertama, Anda harus punya jaringan. Kenapa? Ketika Anda ikut pelatihan ini online ini, paling tidak Anda punya jaringan namanya NSTC ya, LKPNS apa NSTC. Beliau atau komunitas ini punya jaringan yang luas gitu. Ketika Anda berdaftar kemudian masuk ini, paling tidak Anda punya jaringan ini. Anda itu nggak bisa sukses sendirian, Anda butuh orang lain. Maka makin besar jaringan Anda, maka peluang ke tingkat keberhasilannya makin besar.
Gitu ya. Yang kedua, Anda harus punya mentor. Karena mentor ini akan nasihatin Anda, akan ngarah Anda, akan memberikan pengalaman. Karena terus terang saja, pengalaman itu paling mahal. Itu ya, terutama buat usaha. Nyebut ini, wah gagal gara-gara gini-gini. Kenapa nggak belajar gagalnya dari orang lain? Itu ya, itu katanya orang yang bijak itu belajar kegagalan itu dari orang lain. Itu mentor itu penting. Bagaimana dengan contoh misalnya terapi gini deh. Nanti Anda ketemu dengan soal-soal atau kasus-kasus yang sebenarnya ini adalah kontraindikasi bekam, seperti orang yang diabetes nggak boleh dibekam, orang yang hipertensi maligna nggak boleh dibekam, begitu ya. Ketika Anda ketemu itu sebenarnya bekamnya seperti apa kan gitu. Maka dibutuhkan selain pengetahuan tentang penyakit tadi, maka Anda butuh tempat bertanya. Karena kalau Anda nggak pernah pegang pasien yang kayak seperti itu tadi, maka Anda nggak punya pengalaman. Kita tahu bahwa orang yang profesional itu yang pertama punya pengetahuan, yang kedua punya pengalaman, yang ketiga punya pendidikan. Kalau nggak punya pengalaman, saya ulang, maka butuh tuh yang namanya mentor untuk belajar pengalaman dari mentor Anda. Gitu. Ketika punya pendidikan, pelatihan online hari ini bersertifikat resmi Kemendiknas. Ini adalah pendidikan non formal, jelas. Itu ada pendidikannya. Artinya ketika Anda ngikutin gini, walaupun di rumah sambil tiduran, ngono toh? Ini masuk menjadi proses Anda menjadi profesional. Nah, tinggal pengetahuannya. Hari ini kita belajar nanti 8 kali pertemuan, itu sesungguhnya meningkatkan pengetahuan kita. Anda kalau mau jadi ahli ilmu pengobatan tradisional ini, basicnya adalah pengalaman pengetahuannya didapatkan dari pengalaman yang turun-temurun gitu ya. Sehingga kalau Anda pengen jadi ahli bekam, nggak cukup belajar baik itu dari YouTube, Google maupun tanya ke mentor Anda butuh praktek kalau pengen ahli. Kadang-kadang ilmu pengetahuannya sedikit, tapi karena dia praktek terus, dia punya dari pengalaman. Halo? Masih terdengar? Lanjut Ustaz. Berikutnya, who am I? Kenali diri Anda sendiri. Kok kenali diri Anda sendiri? Iya, no. Jadi contoh misalnya ada yang ekstrovert itu adalah orang yang dominannya bicara, baik itu dia ngolah pembicaranya pakai perasaan maupun pakai logika. Jadi tipikal yang sanguin sama koleris, atau orang yang introvert, orang yang lebih banyak mendengar dalam cara berkomunikasinya, tapi dia juga ketika ngolah pembicaraan kadang pakai hati, pakai empati, kadang pakai logika. Itu yang namanya ekstrovert dan introvert. Dalam pengalamannya ternyata teman-teman yang kerjanya di geria atau home care, kalau dua tipe ini, satu modalitas terapi yang dia buat itu luar biasa. Bahkan ada beberapa saya buat apa namanya, dia buat workshop pelatihan dengan nama-nama yang berbeda. Hari ini kita ada metode AZ apalagi itu macam-macam dah, testimoni begitu. Mereka kan rapi
Tapi permasalahannya kadang-kadang karena mereka dominan kerjanya pakai 4 ini, 2 orang ini, kadang-kadang kalau ketemu penyakit yang sudah sampai organ gitu ya, butuh analisa yang kuat, lemah mereka. Jadi pasiennya balik lagi, bentuknya ambivert apa omnivert, kayaknya beda. Cuma mereka kadang-kadang buat terapi itu agak kurang gitu. Kalau omnivert itu cenderungnya pakai logika sehingga resiko dihitung benar. Kadang-kadang mereka nggak mau pegang pasien. Kalaupun pegang pasien biasanya nguatinnya di herbalnya daripada di terapinya untuk mengurangi risiko. Sebaliknya tadi kalau omnivert dia nemukan banyak-banyak, cuma ya itu tadi orangnya bosanan luar biasa, nggak jadi gitu. Oke, itu sekedar gambaran saja ketika Anda pengen praktek harus ada persiapan diri. Ini saya harus geser. Tadi harus tahu berikutnya penyehat paham aturan. Hari ini aturan mainnya PP 103. PP 103 ini lahirnya dari Undang-Undang Nomor 36 2014 tentang apa itu? Tentang tenaga kesehatan, di mana di dalam pasal-pasalnya itu ada poin bahwa tenaga kesehatan itu meliputi dokter, perawat, dan seterusnya, tapi di poin yang 14 itu tenaga kesehatan tradisional. Apa itu tenaga kesehatan tradisional? Adalah orang pelaku pelayanan kesehatan tradisional yang ilmunya didapatkan dari pendidikan formal. Misalnya D3 akupuntur, D3 herbal, D3 bekam belum ada. Udah ada belum? Belum ada. Maka nggak masuk itu kan. Belum ada stratnya bekam, belum ada. Terus kalau belum ada, ya berarti kalau belum ada, ketika ada, nggak akan dikasih. Yang ada juga bekam kering tulisannya polanya, dan mereka izinnya belum tidak bisa dikeluarkan karena aturan PP 103 itu menyampaikan pasal 57 bahwa penyehat tradisional, apa itu penyehat tradisional? Pelaku usaha kesehatan pelayanan kesehatan tradisional yang ilmunya didapatkan dari magang dan turun temurun gitu. Gimana Pak Koko, ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Belum. Oke. Nanti di PP 103 ini bagi penyehat tradisional peluang aturan mainnya STPT. Cuma syarat STPT itu punya tempat praktek dan GRIA. Kalau Anda yang hari ini bekamnya itu hanya untuk keluarga sendiri atau bekamnya itu dipanggil, maka celah hukum yang Anda mainkan itu PP 103 tidak berlaku buat Anda gitu. Karena STPT itu hanya bagi pembekam, kalau Anda pembekam yang punya tempat praktek. Bentar ya. Saya ambil minum dulu. Oke. Berikutnya, ini contoh pembekam harus paham aturan buat STPT bagi teman-teman yang ya mohon maaf ini kadang-kadang mau buat STPT syaratnya harus punya surat rekomendasi. Kalau pembekam surat rekomendasi yang dikeluarkan itu adalah dari Perkumpulan Bekam Indonesia. Ketika ngomongin Perkumpulan Bekam Indonesia,
ketika mau jadi anggotanya harus ikut USBN, ujian standarisasi bekam nasional. Gitu ya, untuk ikut USBN minimal 1.250.000. Tapi sertifikat yang ada hologram PBI-nya, ketika ngomongin sertifikat yang ada hologram PBI-nya harus punya pelatihan kan, bekam yang buat LKP yang bekerja sama dengan PBI. Kalau itu sudah dibuat, nah itu duit semua itu. Saran saya, kalau Anda memang pengen fokus terjun di dunia layanan kesehatan tradisional, satu, pastikan visi Anda punya, nggak langsung serta-merta. Anda harus bertahap, gitu ya. Contoh misalnya, ikut pelatihan ini, Anda dapat sertifikat resmi dari KLKP yang punya nomor NPSN, nomor pokok sekolah nasional, jadi terdaftar di Kemendiknas. Itu sudah kuat. Kenapa? Ilmu Anda didapatkan dari pendidikan yang resmi. Selesai itu. Nah, kalau sudah banyak, uangnya sudah jelas, sebulan sudah dapat tadi 20 pasien, sebulan, sehari sudah dapat 3 pasien, masa nggak mau meningkatkan? Masa nggak ada keinginan pengen punya tempat praktek? Kan pasti ada. Bertahap saja gitu. Nah, sekarang yang gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja tadi, perizinan ini sangat-sangat gampang, bisa online. Contoh misalnya nomor induk berusaha itu cuma modalnya KTP sama NPWP, bisa online. Keluar tuh surat izin beginian nih NIB, kemudian surat izin usaha itu online. Ini ketika surat izin usaha ini bukan ke personalnya ya, tapi ke sarananya, tempatnya. Jadi kalau Anda hari ini punya rumah tempat tinggal, ya itu bisa didaftarkan begitu. Sudah sampai sini pengantar yang ini sudah bisa dipahami ya. Lanjut berikutnya. Ini kalau mau tanya langsung ya. Saya kalau nggak ditanya itu ngantuk. Pak Koko udah pernah bekam sebelumnya? Sudah. Bisa bekam ya? Bisa. Oh, kalau bisa ini saya kayaknya senangnya loncat aja gitu loh. Semuanya bisa bekam semua ini? Belum, Pak. Bisa, Pak. Oh, belum. Bu Enda belum ya? Belum, Saya Pak. juga belum. Belum ya. Jadi gini, kita masuk nih ke materinya dulu. Titik temu pengobatan konvensional dan tradisional. Hari ini kita bawain tentang bekam. Bekam itu bagian dari Tibun Nabawi. Bagi teman-teman yang di luar umat Islam itu Tibun Nabawi itu nggak ngerti mereka itu. Apa sih Tibun Nabawi itu? Kalau kita bilang pengobatan cara Nabi. Yang seperti apa? Ini loh pengeluaran darah. Kalau gitu mah bukan di agamaku juga ada. Misalnya dia orang Konghucu ya. Ini kan sop kering ditusuk sama jarum. Misalnya seperti itu. Bagi orang Mesir bilang, wah ini mah dari dulu sudah ada, kan gitu. Nah ini harus kita sosialisasikan. Ini paling gampangnya adalah kita harus cari bahasa komunikasi yang sama yang bisa dipahami oleh mereka. Gitu ya. Oh iya, bekam nih blood cupping, blood cupping terapi, blood letting terapi, kan gitu ya. Terapi basah istilahnya begitu. Itu sebenarnya, nah hari ini sama nanti ketika ngomongin Tibun Nabawi, acuan teoritisnya juga nanti pelan-pelan disesuaikan, dicari bahasa komunikasi yang sama sehingga bisa diintegrasikan di dalam masyarakat. Bapak Ibu tahu nggak? Hari ini itu Majelis Ulama Indonesia itu sudah membentuk yang namanya lupa itu. Bidang kesehatan Islami, di dalamnya ada Tibun Nabawi, gitu. Itu Majelis Ulama Indonesia. Oke, sejarah ini lewatin saja. Oke. Nah, ini
Hari ini sih kalau bisa nuntasin tentang yang namanya kaidah bekam sehat sendiri. Kita tahu, nih gini, bekam itu kan nanti Anda belajar persiapan sebelum pembekaman, saat pembekaman atau pelaku pembekam sama pasca pembekaman. Pembekaman dari A sampai Z ini Anda harus ikuti kaidah-kaidah yang nanti disampaikan. Pertama, kita mau sampaikan tentang sejarah bekam sebelum kaidahnya disampaikan. Kaidah itu apa ya? Pedoman begitu ya. Bahwa bekam itu ada sebelum Rasulullah SAW itu ada. Dalam literasi yang ditemukan oleh sejarah, bekam itu sudah ada 4.000 tahun sebelum Masehi. Ditemukan artefak itu apa namanya ya, pengobatan Cina sudah kenal itu. Kemudian Masehi terus orang lagi dibuka. Kemudian nanti di Yunani kuno Hippocrates, bapak kedokteran 200 tahun sebelum Masehi dia hidup, Hippocrates yang ngomongin pengobatan itu Hippocrates. Itu juga menyampaikan tentang bekam. Kalau hari ini pengobatan barat itu logonya ular yang berbisa. Apotik itu kan pernah lihat kan? Kalau apotik itu lingkar ada ular yang berbisa, logo ada cangkir, kemudian ada ular yang berbisa. Dulu katanya, saya belum lihat bukunya soalnya. Ada teman saya bilang begitu. Literasi yang disampaikan zaman Yunani kuno itu lambangnya adalah lambang kop bekam. Baru ketika Rasulullah SAW itu hadir, bekam ini macam kayak di stempel gitu loh. Nih, sebaik-baik pengobatan adalah al-hijamah, begitu. Artinya sejak Rasulullah nyatakan bahwa ini sebaik-baik pengobatan al-hijamah, ketika kita melakukan itu, maka ada nilai pahala dengan mengikuti cara Nabi secara sederhana. Oh, ini sunnah Nabi juga gitu ya. Sunnah Nabi kalau dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan ya. Ada terus ya. Oke, Tib Nabawi itu bahwa bekam ini sebuah terapi pengobatan dari bagian dari pengobatan caranya Nabi atau Tibun Nabawi. Tibun Nabawi ini adalah bagian dari Islamic Medicine. Islamic Medicine ini tentunya harus tunduk dan patuh pada syariat agama Islam. Jelas itu. Makanya ketika bicara Tibun Nabawi, bekam bagian dari Tibun Nabawi, ini pengertiannya adalah gabungan atau kesatuan antara ayat-ayat kauliyah, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, serta pola hidup sehat Nabi dengan ayat-ayat kauniyah, ilmu medisine. Ketika itu pengertiannya gabungan ayat-ayat kauliyah dengan ayat-ayat kauniyah, maka ada adab yang harus dipegang dan dijaga. Apa itu? Ayat-ayat kauliyah, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, nggak
boleh digusur oleh. Kenapa? Karena ayat-ayat kauliyah, Al-Quran, Al-Hadis ini adalah ilmu pasti. Kalau medicine itu belum pasti kebenarannya. Sepakat nggak ini? Paham. Ya, sepakat ya. Terus gimana Pak aplikasi di lapangan? Nanti gini loh, ketika ada ayat misalnya nih, sebaik-baik pengobatan adalah al-hijamah, kan begitu ya. Berarti kalau ada orang yang sakit diobati paling benar itu adalah paling bagus itu adalah hijamah. Itu ilmu pasti. Tapi dalam ilmu medis disampaikan enggak semuanya orang sakit itu bisa dibekam. Bener nggak itu? Tapi kedengeran nggak saya ya? Dengar. Dengar, Dengar Ustaz. ya? Ini tulisannya soal internet not stabil. Stabil. Terus gimana kayak gitu? Nggak semua ilmu, nggak semua penyakit itu harus dibekam. Nggak semua dibekam. Kalau ngambil kacamatanya bahwa bekam itu hanya iya. Saya ulang iya. Kenapa? Karena ternyata bekam itu bukan hanya ngambil darah. Rasulullah SAW itu sampaikan bahwa bekam ini adalah pengobatan terbaik karena yang diobati itu manusia. Manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani, dari jasad dan jiwa, di mana jiwa itu ada pikiran dan perasaan. Ternyata mungkin secara implisit gitu ya, Rasulullah sampaikan bekam ini bagus loh untuk jasad, untuk jiwamu ketika kamu berbekam. Yuk kita bedah prosesnya seperti apa, kan begitu. Nah, ini saya mau ngomongin tentang kaidah yang ketiga sebelum kaidah. Saya loncat nggak apa-apa ya. Kaidah ketiga. Contoh misalnya begini. Sini sih. Jangan banyak-banyak Contoh misalnya tadi siapa ya anaknya yang sakit? Hanya Bolini bukan ya? Anak saya, Ustadz. Bu Nova ya. Kan lagi Iya, sakit semua nih Bu. Kita lihat iya, proses tiga-tiganya itu. sakit. Gini, ada orang baru tahu dibekam gitu ya. Ketika datang pasien kita, Pak, saya mau bekam. Kenapa, Pak? Ya, kemarin ketemu teman saya itu bekam katanya bisa ngurangin tensi yang tinggi. 3-4 kali dibekam teman saya tensinya turun. Misalnya seperti itu. Lah, saya kesini mau bekam gara-gara kolesterol saya tinggi, Pak. Gitu kan. Oh iya iya Pak, boleh Pak kalau Bapak pertama kali baru dibekam. Nama siapa Pak? Pak Parmin. Sebenarnya tahu bekamnya dari teman? Iya dari teman. Bapak tahu nggak bekam itu sunnah? Belum tahu. Gini loh Pak, saran saya sih karena ini adalah sunnah, niatin ngerjakan bekam ini sebagai bentuk kecintaan Bapak kepada Rasulullah SAW. Itu tadi. Ini cara sehat berpahala. Itu yang pertama ngomongnya begitu kan. Pikiran itu dirubah. Bukan pengen ngobatin penyakitnya, tapi melakukan sunnah ritual ibadah. Kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia ngomong, ini Pak tensinya ini eh, mohon maaf, kolesterol tinggi ini sudah dari kapan? Saya sudah 3 tahun Pak. Kadang-kadang Pak sampai sakit kepala, badan itu Pak tidur lama, enggak apa namanya, enggak fit. Baru ketahuan Pak kolesterolnya tinggi. Dan sekarang tensi saya mulai merangkak naik. Ketika dia datang begitu, Pak gini Pak, kata Nabi saya, orang yang sakit itu
Sesungguhnya sebelum sakit ada malaikat yang mendatanginya yang diperintahkan Allah. Yang pertama yang diperintahkan Allah ngambil tenaga Bapak. Yang kedua yang diperintahkan Allah mengambil nafsu makan Bapak. Yang ketiga yang diperintahkan Allah mengambil nafsu syahwatnya. Yang keempat adalah mengambil dosa-dosa Bapak. Makanya ketika ada orang yang mau sembuh dari penyakitnya, Allah kembalikan ke semua kecuali yang satu ini, Pak. Dosa-dosa Bapak nggak dikembalikan kalau jika ketika Bapak sakit, Bapak ikhlas. Kalau di dalam medis konvensional, teman-teman nakes bilang komunikasi yang disampaikan paradigma sakit, disuruh sabar, itu adalah komunikasi terapeutik. Itu yang pertama. Saya mau kasih tahu, ketika komunikasi terapeutik dilakukan, itu yang disebut menatap. Kalau yakin bahwa sakit ini datangnya dari Allah, maka kalau pengen sembuh syarat-syaratnya dekat sama Allah. Itu, Pak. Jadi ternyata sebaik-baik pengobatan itu bukan hanya ngeluarin darah. Baik penyakit apa aja saya gitu, itu dibekam. Maksudnya itu tinggal teknik bekamnya seperti apa. Kalau orangnya lagi Bu Novayanti bekam anaknya lagi meriang, dibekam tapi fokus ngeluarin darahnya, ya jelas tambah drop. Kenapa? Loh, tubuh anaknya kan metabolismenya lagi tinggi, orangnya lagi demam anaknya, maka daya atau kekuatannya lemah. Ingat, dalam kitab Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah ada 6 poros pengobatan. Yang pertama adalah menjaga dan menguatkan kesehatan yang ada. Yang kedua adalah memulihkan kesehatan yang ada. Yang ketiga berusaha menghilangkan penyakit sebisa mungkin. Kalau nggak hilang, meminimalisir penyakit sebisa mungkin. Ini yang pertama ngomongin sehat, yang kedua ngomongin sehat, baru yang ketiga ngomongin tentang penyakit. Artinya apa? Fokus pada menjaga dan menguatkan kesehatan yang ada. Bekam itu juga. Ketika ada orang sakit, nih mau bekam, otak di kepala itu bekam itu terapi pengobatan. Orang sembuh itu selain datangnya dari Allah, itu yang pertama tepat diagnosa, tepat obatnya. Ada kaidah yang ngobatin orang. Yang namanya dosis itu nggak boleh melebihi, kekuatan obat itu nggak boleh melebihi kekuatan pasien. Sekalipun kekuatan penyakitnya melebihi kekuatan obat. Ketika ada orang lemah fisiknya, ketika Anda treatment itu nggak boleh fokus pada kekuatan penyakitnya. Secara sederhananya begini, ketika Anda bekam, Bu Novayanti mau ngebekam si keluarin darahnya. Proses bekam itu kan cupping, tore, cupping. Sebelum di cupping yang pertama, setelah menata pikiran tadi, anak kecil kok ditata pikirannya, ya belum ngerti. Benar nggak, Bu? Benar. Maka Ya, Pak. ada masuk yang kedua. Nabi itu kalau ada orang yang sakit dipegang, badannya disentuh. Ketika badannya disentuh, kemudian didoakan. Bismillah 7 kali. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Boleh ditambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim.
Ya Allah, Tuhan pencipta manusia, angkatlah penyakitnya, karena Engkaulah yang Maha menyembuhkan. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datangnya darimu, kesembuhan yang tidak membawa penderitaan. Itu doanya. Tapi sesungguhnya ketika nyentuh tangan ini, ada logika yang bisa kita jabarkan. Ini ada botol. Misalnya nih, botol ini suhunya, isinya, airnya suhunya 100 derajat Celcius. Ini ada air di gelas, isinya 50 derajat Celcius. Ketika ini disambungkan sama pipa, mungkin nggak suhu yang 100 derajat Celcius ini tetap 100 derajat Celcius ketika dihubung dengan pipa di gelas suhu? Bu Nova. Pasti berubah. Yang mau sampaikan, ketika Anda nyentuh pasien dengan doa tadi, apalagi anak sendiri, kalau Anda pakai empati dan sepenuh hati, macam kayak 2 botol air yang kalau dijadikan satu, walaupun suhunya berbeda, pasti mereka akan saling menyesuaikan untuk pada suhu yang sama. Kalau tadi yang ini 100 derajat Celcius, yang ini 50 derajat Celcius, ketika ada pipa, hubungannya bisa jadi yang ini turun, yang ini naik. Yang ini jadi 70 derajat Celcius, yang ini naik jadi 70 derajat Celcius. Satu itu. Fenomena yang kedua, misalnya kalau saya nguap nih, Bang Koko ngeliatin saya nguap, kadang-kadang ikut nguap juga nggak? Nah, itu rahasianya dari mana? Kok bisa gitu? Karena vibrasi yang sama. Ketika Rasulullah sampaikan nyentuh begini tangannya, kemudian doa dengan penuh empati. Bu Nova ingat nggak? Ketika Bu Nova ketemu anaknya jatuh, nangis, nggak pakai obat, nggak apa-apa, dipeluk anaknya, dilihat jidatnya benjol, dengan cuma peluk sambil gendong gitu, nggak apa-apa nak, nggak apa-apa nak, diam nggak anaknya? Iya. Diam anaknya. Kenapa kira-kira? Ternyata ada cinta dan kasih sayang yang tumbuh dari perasaan ini. Inilah energi yang luar biasa yang ternyata ketika kita mendoakan orang yang sakit itu, nih suhu tubuh yang saling mempengaruhi. Jadi di bekam itu bukan hanya ngeluarin darah kotor, menata pikiran dan membangun yang itu penting ketika ngobati orang. Coba nanti nih yang sakit dibalurin bawang merah, Bu Nova ya, semuanya bawang merah, kasih minyak zaitun, tapi doanya yang dibacakan dengan sepenuh hati. Doa yang disampaikan Rasulullah tadi. Dengan catatan doa yang dibaca sampai membaca harus saling memiliki, ya. Tuh. Yang kedua nih Bu Nova, perhatiin. Sebelum diambil darahnya dikop dulu ya. Bu Nova pernah bekam toh? Bekam kering sama seluncur, Pak. Bu Nova Yanti? Iya. Iya. Oh, lagi keluar dia. Yang seluncur tadi itu ada 3 macam. Bekam kering kan dikop tarik seperti ini, ada 3 macam tarikan kompaknya. Ada tarikan kop lemah, dia cukup nempel begini aja. Ada tarikan kop sedang,
sekitar 2 kali atau 3 kali tarikan kop ini. Ini yang biasa teman-teman pakai bekam. Tapi ada yang tarikan kopnya kuat banget. Sehingga nih bahasanya pasca dibekam, daerah yang dibekam itu warnanya merah begitu. Lebam gitu. Nah, tarikan kop sedang dan tarikan kop kuat itu nguras daya, Bu. Saya bilang nguras daya. Jadi kalau ada orang yang lemah di bekamnya, dia lagi meriang, ini lagi demam ya Bu ya. Iya. Ini tambah drop kopingan, yang penting nempel fungsi lipo. Apa itu cairan lipo? Sel-sel imunitas tubuh kita, sel darah putih itu nongkrongnya di sana, jalurnya di sana. Nih kok saya curiga ya, ini kayaknya campak. Demamnya udah berapa kali, Bu? Berapa hari, Bu Nova? Sudah 5 hari. Sudah 5 hari, sudah keluar. Maaf, Sekarang putus-putus, Pak. kan jadi sekarang ini lagi luar biasa di beberapa provinsi. Campak. Nggak stabil ya. Slide-nya nggak, slide-nya pindah-pindah nggak sih saya ini? Bang Koko, slide yang di layar pindah-pindah nggak? Enggak pindah. Astagfirullahaladzim, saya ini udah pindah-pindah jauh. Ya ampun. Ya iyalah, saya lihat layar yang di sini nggak pindah-pindah, di layar saya pindah-pindah. Bentar. Pantesan. Maaf Bapak Ibu. Sampai kaidah. Astaga. Layar belum terlihat, Ustadz. Apanya? Layarnya belum terlihat. Ya memang belum, ini saya keluarin dulu. Soalnya nggak pindah-pindah dia. Sudah terlihat? Sudah, bekam sehat. Oke. Bilang ya kalau pindah-pindah saya. Jadi tadi nggak saya pindah. Ini nggak kelihatan gerak-gerak begini tadi. Tadi nggak kelihatan gerak-gerak gini ya? Enggak. Tidak. Allah. Ampun. Saya asik ngomong nih. Saya ulang tadi lah. Ya, pengertian gabungan ayat serta ayat kauliah dengan ayat kaunia. Dia muncul adabnya. Adabnya apa? Ayat-ayat kauliah nggak boleh digusur dengan ayat-ayat kaunia. Ketika ngomongin tentang hadis bekam misalnya sebagai pengobatan ada di jamaah, maka ketika ada orang yang bilang enggak semua yang namanya bahasanya yang namanya penyakit harus dibekam, itu yang dimaksud mungkin membaca bekamnya hanya mengeluarkan darah, ya memahaminya seperti itu. Jadi sebenarnya bisa dibekam. Contohnya tadi kontraindikasi orang yang nggak boleh dibekam itu ya kayak anaknya Bu Nova lagi demam dibekam itu ya nggak boleh. Cuma bekam itu kan selain ada tadi ternyata ada komunikasi terapeutik, ternyata di dalamnya ada terapi sentuh, ternyata di doa
didoakan. Setelah didoakan, gimana caranya doakan? Tadi dengan penuh cinta dan kasih sayang. Yang jadi pertanyaan, nggak tidur sehari semalam, bahkan ketika anak itu masuk rumah sakit 2 hari 2 malam kayak istri saya itu, bisa nggak tidur dari mana? Itu kan sebuah kekuatan apa? Cinta dan kasih sayang. Tuh, gitu ya. Jadi kenapa nggak digunakan cinta dan kasih sayang itu, apalagi sama anak sendiri atau sama saudara atau orang lain. Makanya ketika ada orang lain empati kita itu, yang pertama kali kita lakukan adalah kalau dia lebih tua kita anggap orang tua, kalau dia sepantaran sama kita anggap saudara, kalau dia lebih muda kita anggap anak sendiri. Itu akan menumbuhkan empati yang saya sampaikan itu ngasih sambung rasa antara terapis dan pembekamnya, penting itu. Berikutnya saya mau ngomongin kop bekam tadi. Ping, mereka ping. Kop yang pertama ini ada 3 macamnya. Ada yang tarikan kuat, ada yang tarikan sedang, ada yang tarikan lemah. Nah, bekam dengan tarikan lemah ini nggak menguras daya. Bagi teman-teman yang tadi anaknya meriang, Putus Ustaz. Ya, biasa orang dulu kan pakai bawa putus. Besok saya nggak mau di sinilah ngezoomnya. Biasa aja bagus zoom di sini. Dari tarikan kuat tadi, Tat. Putus-putus. Oke, putus-putus. Jadi gini, kalau untuk anaknya Mbak Nova, nariknya sedikit aja. Ini mau ngasih tahu, bekam kan positif. Satu-satunya terapi yang sifatnya menguatkan itu pijet, urut, itu menguatkan. Jadi kalau remah diurut itu menguatkan sifatnya. Bekam ini sifatnya mendinginkan yang panas. Kalau orang yang nggak cukup darah, maksimal ngambil darahnya bekamnya iya drop. Kalau orang di akupuntur kalau nggak ada energi atau cinya nggak akan ngefek. Itu dulu. Nah, kalau Anda pengen ketemu pasien yang tadi kondisinya lemah, kondisinya lemah, dayanya nggak mencukupi untuk dibekam, tarikan kopnya lemah aja. Ini kan sama kayak pijit dengan tekanan lembut. Kalau digeser-geser sama urut nggak? Sama. Jadi ketika ada anak demam itu borehin bawang merah, kasih minyak zaitun sedikit, kalau nggak ada minyak zaitun VCO, remat-remat gitu diborehin semua. Kalau supaya licin banget itu, baru kayak keroan itu ngurutnya. Paham, Bu Nova? Insya Allah paham. Kayak keroan. Jadi Anda fokus bukan tarikan kutiatnya, tapi gerakannya itu tadi. Seperti kerokan, terutama di sela-sela iganya itu tadi. Terus gitu, setiap 3 jam. Tapi bukan untuk merahin badannya. Enggak. Kalau merahin badannya sampai merah, berarti jenengan pakai tarikan kop sedang itu. Jadi nempel gitu aja. Kenapa? Di sela-sela iga itulah cairan limpe. Kalau Anda sebar itu, maka tentara dalam tubuh itu nyebar ke semua. Nyari itu yang namanya bibit penyakit yang lagi nyerang tubuh. Kalau begitu, itu bisa nggak digunakan untuk orang lemah? Ya bisa. Setelah digituin, sekitar 15 menit gitu ya Bu ya. Kop berhentiin. Tusuk di kahilnya, jangan banyak-banyak. 1 titik bekam keluar dataranya setetes juga itu bekam. Jadi kadang-kadang itu di lapangan penyakitnya, kondisi pasiennya macam-macam, penyakitnya macam-macam, tapi bekamnya sama. Itu yang jadi masalah. Kenapa banyak terjadi malpraktik bekam? Narik kop aja beda yang keluar di tubuh. Nah, besok kita belajar itu tuh mekanisme kerja bekam. Jadi kalau ada orang sakit diabetes, titik bekamnya mana? Enggak kita tanggepin.
Karena kita belajar bukan fokus pada titik bekamnya, tapi fokus pada mekanisme kerja bekam yang diinginkan. Ya, jauh benar kita loncat sana supaya ngasih gambaran saja gitu. Bahwa tadi kaidah yang pertama ini gara-gara mungkin sebagai pengobat ada ahli hijamah kita salah menerjemahkannya. Jangan-jangan apa yang sakit itu dibekam tapi salah bekamnya tekniknya sama semua gitu. Misalnya begitu ya. Jadi jangan disalahin hadisnya karena hadis ini ilmunya pasti. Sampai sini paham? Paham. Oke, yang kedua, kaidah yang kedua dalam pelaksanaan pembekaman, baik itu persiapan pembekaman, saat pembekaman, dan pasca pembekaman, ada pondasi dasar yang harus dilewati. Yang pertama adalah aman, yang kedua nyaman, yang ketiga efektif, dan yang keempat adalah bertanggung jawab. Nggak boleh dibalik-balik. Seringkali nih ketika kita ngomongin bekam atau teman-teman dilihat media sosial ngomongin tentang manfaat bekam semuanya, benar nggak? Bener ya? Contoh misalnya, bekam itu bagus untuk ginjal karena bekam itu adalah proses detoksifikasi. Ketika Anda bekam itu, darah yang keluar dari bekam itu adalah akibat rembesan pembuluh darah. Rembesan pembuluh darah ini paling banyak mengandung sampah-sampah metabolisme yang sesungguhnya harusnya dikeluarkan oleh ginjal, ini bisa dikeluarkan dengan bekam. Bahkan bekam ini mengeluarkan material atau sampah-sampah metabolisme yang tidak larut oleh air dan lemak yang bisa dikeluarkan oleh ginjal. Ginjal itu nggak bisa ngeluarin sampah-sampah yang nggak larut oleh lemak dan air. Berarti keren banget ya ginjal ini kan gitu ya. Ada orang sakit gagal ginjal, Anda bekam. Padahal kulitnya udah keriput. Padahal orangnya sudah kering. Dayanya sudah nggak ada, kekuatan sudah Anda bekam. Ya tambah drop dia. Kenapa? Karena ngelihat tadi semua bisa dibekam, gagal ginjal saja itu bisa dibekam. Penelitiannya ini loh ada jurnalnya. Yang salah itu teknik bekamnya nggak disampaikan sama yang ngomong itu. Maka bagi pelatihan bekam sehat hari ini, pondasi dasar itu aman dulu, nyaman, baru bicara tentang efektivitas. Aman, contoh misalnya begini deh. Persiapan pembekaman. Persiapan pembekam itu nyiapin pasiennya, nyiapin terapisnya, nyiapin instrumen bekamnya. Ketika nyiapin pasiennya, orang yang boleh dibekam itu harus cukup darah, cukup daya. Kalau dayanya nggak ada, daya itu apa sih Pak? Ya kekuatan tubuh. Kalau Pak saya mau bekam gitu. Dayanya ada nggak kira-kira? Nggak ada. Iya. Kalau dipegang tangannya dingin. Loh, kok tangannya dingin ya? Kalau tangannya dingin kan darah itu nggak nyampe sini. Darah yang buat tubuh kita hangat itu gara-gara darah suhunya 38 derajat Celcius. Tangan ini paling jauh dari jantung. Jadi ketika Anda pegang tangan, kalau darahnya nggak nyampe sini, berarti satu ada sebabnya volume darahnya nggak mencukupi. Makanya agak dingin tangannya. Kalau kayak gitu nggak boleh dibekam. Kan begitu. Risiko dibekam, kalau dibekam tambah negatif atau tambah Negatif. Bisa tambah pingsan. drop. Iya. Gitu. Jadi ketika ngomongin pasien, bagaimana ngomongin kita? Pak Ibrahim umurnya berapa? Saya 31, Pak. Pak Koko umurnya berapa? 40. Ketemu pasien di Citayam. Dua-duanya nih Pak Koko sama Pak Ibrahim. Ketika ketemu pasien di Citayam, itu ternyata daerah Citayam itu waktu COVID hitam, bukan kuning, bukan apalagi hijau, dia hitam. Rata-rata kena COVID, dipanggil untuk membekam. Ingat,
Yang namanya Allah itu nggak punya sifat jolim. Ketika nggak punya sifat jolim, oh niat saya kan nolong orang, ya nggak ada masalah lah. Ya nggak mungkin, kalau yakin nggak tertular, yang nggak tertular kan. Penyakit kan datangnya dari Allah. Wih, tauhidnya luar biasa itu. Pak Koko sama Pak Ibrahim ngebekam. Secara logika, kalau terpapar 10 virus masuk ke Pak Ibrahim, 10 virus masuk ke Pak Koko, maka logikanya kalau Pak Koko umurnya muda, madrasah imun yang ada di dada ini itu teraktivasinya lebih cepat dibandingkan Pak Ibrahim yang umurnya sudah tua. Logikanya gitu nggak kira-kira? Betul. Maka nanti ketika tubuh terserang penyakit, tanda dan gejalanya baik Pak Koko sama Pak Ibrahim berbeda. Kalau Pak Koko gejalanya berat, kalau Pak Ibrahim gejalanya ringan. Padahal sama-sama masuk 10 virus. Kenapa? Karena imun tubuh antibodi yang dihasilkan Pak Koko prosesnya lebih lambat dibandingkan dengan Pak Ibrahim. Faktor umur. Benar nggak itu? Jadi kalau Pak Koko masuk situ ketika niatnya nolong, maka diperlukan perlengkapan tambahan agar Pak Koko aman dari gejala berat tadi. Misalnya Pak Ibrahim sama Pak Koko itu ketika pakai masker yang trifly surgical minor itu yang biasa. Harusnya kalau Pak Ibrahim pakai masker yang trifly itu masuknya 10 virus, Pak Koko juga 10 virus. Seandainya Pak Koko pakai masker yang KN95 yang 5 masuk, jangan-jangan cuma 4 virus yang masuk. Sehingga ketika masuk ke medan perang, ngobati orang di tengah pandemi itu harusnya karena posisi amannya Pak Koko itu, kondisi fisiknya itu nggak sebagus dengan Pak Ibrahim, harusnya pakai masker yang KN95. Ini yang saya maksud, aman dulu, baru bicara tentang nyaman. Aman dulu semuanya. Berikutnya lagi contoh. Bekamnya berapa Pak di sana? 100.000. Wah Pak, kemarin saya bekam Pak di situ Pak. 25.000. Iya Pak, beneran. Dipijit nggak? Kali-kali jangan nggak dipijit. Dipijit. Malah sejam Pak mijitnya baru direkam. Oh gitu. Cuma ada satu Pak. Kurangnya dia. Apa Pak? Jarumnya nggak ganti-ganti. Kok mau nggak bekam 25.000 tapi jarumnya nggak ganti-ganti? Enggak. Nggak mau kan? Resiko tadi. Jadi pondasi aman ini penting. Ya, unstabil lagi deh ini. Tapi tes. Tes. Aman. Dengeran ya? Ustaz. Oke. Aman. Aman. Berikutnya saya mau ngomongin tentang nyaman. Bagi ibu-ibu yang hari ini baru belajar bekam gitu ya. Ini nih enaknya bekam itu. Sekalipun titik bekamnya salah, bedanya akupuntur itu sama bekam itu, akupuntur tuh meleset 1 mili atau 1 senti aja. Salah titiknya salah itu, efeknya juga beda gitu katanya. Itu katanya ya, gitu ya. Kalau bekam ini meleset sedikit juga nggak ada masalah kan begitu. Karena kop dia bukan pakai jarum. Yang mau saya sampaikan gini. Jadi kalau titik
bekamnya salah. Lusnya juga Maaf, Ustaz, salah. putus-putus. Pokoknya semua tapi kalau Anda buatan orang mulai dari cara komunikasi, setelah komunikasi, saya ulangi, ini putus-putus, masih Putus-putus, Ustaz. terputus-putus, Betul, nggak Ustaz. stabil ya ini. Tes. Ya, Ustaz. Udah jelas. Udah jelas. Masih putus-putus, Ustaz. Halo, masih putus-putus. Aman. Aman ya. Ya, Ustaz. Kenapa saya bilang nyaman itu penting? Karena ketika Anda buat pasien nyaman, gitu ya. Ketika Anda buat pasien nyaman, itu Anda masukkan pasien ke mode tubuhnya. Jadi gini, tubuh manusia itu hanya mengenal 2 metabolisme. Contoh misalnya Pak Koko sama Pak Ibrahim. Ketika Pak Ibrahim nih sambil ngelihat sini nih, ngelihat Zoom, bentar ngelihat anak yang lagi demam. Demamnya tadi udah minum obat, perasaan sudah 3 jam, kok nggak ada perubahan gitu ya. Aduh, kok takutnya tambah naik lagi gitu. Itu Pak Ibrahim kondisi tubuhnya stres respon. Tubuhnya itu kortisolnya keluar. Kenapa? Kortisol keluar itu karena takut, sedih, marah itu keluar dia kan bawaannya begitu ya. Itu kondisinya relax respon. Ketika saya ngomong kayak gini, Pak Ibrahim tetap siaga begitu ya, belum ngantuk tadi gara-gara kortisolnya keluar. Endorfin kalau Koko gara-gara nggak ada persoalan, posisinya sudah hari ini jam 10 malam gitu ya, tubuhnya juga rileks, itu endorfin mulai keluar, apalagi duduknya sambil nyandar begini, maka 2 mode tubuh itu akan terjadi pada ketika Anda bekam. Kalau orangnya itu nyaman ini metabolismenya relax respon ini akan mengaktifasi tubuhmu, sistem cernanya kerjanya maksimal, regenerasi sel dan sistem cerna yang maksimal mode tubuh tadi ini adalah pondasi dasar imun kita bekerja. Yang mengaktifkan sistem cerna maksimal kerjanya dengan mode tubuh bertumbuh dan berkembang alias regenerasi sel adalah pondasi dasar imunitas tubuh bekerja. Jadi ketika ngebekam, tarik pertanyaan ditanya, Pak, segi Pak tarikan itu niatnya agar klien dibuat nyaman. Maka penting nyaman ini sekalipun nanti teknik bekamnya salah. Karena Anda mengaktifasi imun tubuh bekerja. Yang ketiga,
Kalau dia bekam menurunkan hipertensi, bekam imun jadi meningkat, itu manfaat. Tapi tadi bekam itu bisa untuk orang yang gagal ginjal. Tapi karena mekanisme kerja yang diinginkan adalah ngambil substansi penyebab penyakit, ngambilin toksit yang harusnya dibuang sama ginjal gitu ya, mana nggak bisa dibuang gara-gara ginjalnya rusak gitu ya. Maka ketika Anda bekam, ngambil toksit dengan cara bekam, berarti organ ginjalnya itu jadi ringan kerjanya. Dia punya kemampuan untuk benerin atau nyembuhin dirinya sendiri. Tapi dia punya syarat. Syaratnya apa? Elastisitas kulitnya kudu bagus. Orangnya cukup dayanya gitu loh. Lah yang jadi persoalan itu elastisitas kulitnya nggak ada, ketarik semua, regenerasi selnya malah jadi lambat. Gitu. Jadi saya yang pertama aman dulu, yang kedua nyaman, baru yang berikut tambah ini ya Pak ya. Yang keempat, yang ketiga, jadi dalam tata laksana bekam itu sesungguhnya bukan hanya ngeluarin darah. Yang pertama ada fase metode praktisnya adalah menata pikiran. Tadi ngomongin tentang paradigma sakit. Yang kedua, membangun keyakinan. Ada terapi doa di sana. Ya Allah, Tuhan pencipta manusia, angkatlah penyakit ini ya Allah, karena Engkaulah yang mampu, yang tidak membawa penderitaan yang lain ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kabulkanlah doa kami ya Allah. Itu doa, terapi doa itu salah satu metode untuk membangun keyakinan. Syarat sembuh itu yakin dulu, itu kan, baru dibekam. Nah, proses bekam ini ada pengumpulan data sehingga orang ini boleh dibekam apa enggak, baru kemudian ditentukan dulu ini penyakitnya bisa dibekam apa enggak, tipenya tipe apa, sehingga kalau dibekam ini saya harus pakainya berapa titik, setelah pakainya berapa titik, mekanisme kerja bekam yang diinginkan seperti apa, kan begitu. Itu kan gitu ceritanya. Baru setelah anjuran dan pantangannya disampaikan, melakukan membangun keyakinan, baru lakukan diagnosa dan terapi fisik, kemudian lakukan terapi ibadah untuk menjaga emosi. Ini adalah kaidah yang dan proses laksana terapi sehat. Gitu. Yang keempat, kalau Anda meyakini ilmu pengobatan tidak baik. Kenapa? Ketika Anda, maka ada keberkahan ilmu di sana. Salah satunya adalah kita bisa melihat orang itu dengan jernih. Karena ada penyakit bukan hanya jasad, ada penyakit hati. Bahkan ada penyakit karena gangguan makhluk lain. Ketika Anda melakukan ilmu ini disertai dengan adabnya, maka seperti itu. Ngomong-ngomong, suara saya masih jelas belum? Putus-putus, Ustaz. Putus-putus ya? Iya. Apa itu adabnya? Satu, apa yang Anda lakukan itu semua karena Allah. Dua, ketika Anda melakukan bekam ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Tiga, niatkan untuk menolong ketika Anda melakukan bekam ini. Tiga ini aja, ada bekam Anda jalani, insya Allah ada keberkahan ilmu di sana.
Paham sampai sini? 4 kaidah Anda bekam. Paham ya? Oke. Saya boleh berapa menit lagi, Pak Admin? Monggo Ustaz, lanjut. Iniin saya ya. Ingetin saya. Nih suka nggak suka, mau nggak mau. Ini mumpung katanya sih, kalau orang sudah ngantuk-ngantuk gitu ya, itu setengah sadar di situ paling paling gampang tuh di Lele jadi anak soleh ya, gitu kan. Jadi anak soleh kan nggak ada perlawanan tuh sama orang lagi ngantuk-ngantuk, orang lagi anak lagi main game, lagi serius itu kan. Makan deh, makan gitu kan, suapin dia mau mangap ya mangap aja, tapi fokusnya kan lihat main game itu kan, itu yang gampang disuruh, pikirannya gampang ditata itu. Maka ketika lagi ngantuk-ngantuk gini tuh, ngantuk-ngantuk jadi gitu ya, lagi mau lagi ngantuk mau tidur dibangunin, bunda habis sayang bunda, misalnya gitu lah. Kamu sayang nggak sama aku? Sayang ya, sayang ya, sayang. Udah, nanti besoknya dia sayang sama jenengan. Boleh ya, boleh ya, boleh. Nah, nanti jenengan besok mau ngapain ini boleh kan gitu. Dicoba aja ya, Pak Koko ya. Betul. Siap. Nah, gini loh. Yang namanya bekam ini targetnya kulit dan darah. Tapi sesungguhnya bukan hanya kulit, bukan hanya darah, tapi di situ ada otot, di situ ada organ. Jadi saya darah sebagai target dari bekam ini dulu. Contoh misalnya begini nih, karena kita targetnya telah ngeluarin darah, kita harus tahu anatomi fisiologi kerjanya kulit sama darah. Sehingga saya mau simpulkan ketika Anda bekam itu sesungguhnya meningkatkan fungsi organ darah. Apa sih organ darah ini? Jadi gini, tubuh manusia itu terdiri dari 10 sistem organ. Ada sistem organ pernapasan, itu ya udara masuk lewat hidung, nih organnya namanya hidung. Kemudian nanti tenggorokan, kalau sistem cerna ada usus besar, itu sistem organ pernapasan. Ada 10 sistem organ yang ada di dalam tubuh kita. Pernapasan, pencernaan, otot dan rangka, hormonal, sistem detoksifikasi, semuanya ada. Termasuk darah ini tadi, dia masuk dalam golongan sistem sirkulasi namanya. Punya fungsi adalah mengantarkan zat-zat makanan, gas-gas, misalnya oksiden, karbon dioksida, kemudian mengantarkan hormon. Hormon itu kan dari sistem hormonal ya, kemudian mengantarkan sampah-sampah metabolisme. Ingat ya, belajar anatomi fisiologi tubuhnya pelan-pelan. Paling gampang itu jenengan buka YouTube, tulis, ketik sistem sirkulasi manusia, liatin, belajar di sana. Sistem pernapasan manusia, belajar di sana. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu pemahaman sehingga gampang nanti ngomongin tentang ilmu organnya. Ya, sekarang kita belajar tentang sistem sirkulasi dulu, di mana salah satu organnya adalah darah. Selain darah apa? Ada pembuluh darah dan jantung. Wis. Ini kalau nge-share video bisa nggak ya di sini? Kalau nggak bisa nanti lihat di Telegram ya. Gitu. Oke. Darah dulu nih sebagai target bekam kita. Darah itu adalah suatu cairan
yang bentuknya suatu jaringan yang bentuknya cair yang terdapat di dalam pembuluh darah yang warnanya merah. Itu darah. Darah itu ketika di dalam pembuluh darah dia harus encer. Tapi ketika dia keluar dari pembuluh darah, dia kudu beku sunatullahnya. Harus apa? Harus beku sunatullahnya. Kenapa? Karena di dalam darah ada zat beku darah. Nah, ketika Anda membekam, itu adalah upaya Anda mengeluarkan darah dari pembuluh darah. Maka ketika darah keluar dari pembuluh darah, kemudian lewat tubuh, lewat kulit, gitu ya, terus masuk mangkok. Nih, secaranya main, pasti kental dia. Cuma darah setiap orang ada yang 1 menit, ada yang 3 menit. Jadi tergantung jumlah zat beku darah orang itu masing-masing. Jadi ke depan jangan bilang ketika ngambil darah set gitu ya, ini Pak darah kotornya kental. Sunatullahnya emang kental. Loh Pak beda dong. Lah buktinya itu orang donor darah itu kan nggak kental Pak darahnya. Iya, karena di kantungnya ada obatnya. Kemudian nanti setelah nyampe PM itu ditaruh di lemari yang suhunya hampir sama kayak suhu darah disimpannya. Itu. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Itu darah. Nah, sebelum sama yang kedua nih, darah itu beratnya sepertiga berat badan. Dan ketentuannya, darah yang boleh keluar dari tubuh ini hanya 20%. Lebih dari 20% dari berat badan, maka tuh orangnya koit. Kenapa? Karena organ-organ itu butuh nutrisi, butuh oksigen. Kalau lebih dari 20% darah itu dikeluarkan dari tubuh, orangnya itu kekurangan oksigen, jaringannya kekurangan oksigen. Contoh misalnya otak itu nggak boleh nggak kena oksigen itu lebih dari 6 detik. Makanya kalau orang kena stroke itu tadi, gara-gara darahnya nyumbat, nggak bisa ngantarkan oksigen ke otak. Yang jadi pertanyaan Pak, kalau darah sepertiga berat badan itu berapa sih Pak? Kalau orang Indonesia itu pukul ratanya rata-rata ya 4,5 liter sampai 5 liter. Saya ulang, 4,5 liter sampai 5 liter. Berarti darah yang boleh keluar itu 1 liter karena 20% toh. Lah, kalau 1 liter banyak banget ya. Maka saran saya ulang, saran saya ngitung darah yang keluar ketika dibekam itu macam kayak donor darah. Satu kantong itu rata-rata 250 cc. Duh, nggak stabil suaranya. Masihkah nggak stabil? Masih ya? Oke. Darah tadi punya umur 120 hari. Makanya ketika Anda donor darah itu, saran donor lagi itu setelah antara 3 bulan sampai 4 bulan. Kalau kita mau bekam, ngitungnya kayak donor darah, 500 cc itu dibagi 4 bulan. Kenapa? Karena umur darah kan 120 hari, dibagi 30 kan jadinya 4.
Maka 500 cc dibagi 4 ketemu angka 125 cc. Paling gede itu cc-nya 30 kalau penuh. Cuma kan kalau bekam nggak mungkin penuh ya. Kalau bekam nggak mungkin penuh setengahnya. Maka kira-kira kalau penuh aja dia ini 34 berarti dikali 4 ketemu angka 100 sekitar 120 cc-an. Nah, tapi kan nggak penuh. Oh, berarti kopnya gede 4 kali 2 berarti 8. Tapi kop gede semua. Yang jadi persoalan kan nggak gede semua kopnya. Artinya sebulan sekali itu boleh 8 sampai 14 kop titik bekam. Insya Allah aman. Bulan sekali. Pak, saya pengen bekam segitiga aja. Insya Allah aman. Tadi darah aja umurnya 120 hari. Kulit itu ketika dilukai normalnya paling cepat itu 3 minggu. Tergantung umur. Kalau umur kita lebih dari 45 tahun ya sekitar 1 bulan sampai 40 hari itu baru benar. Jadi boleh bekamnya setelah kondisi kulit normal lagi. Itu saja mungkin ya. Kok lanjut atau istirahat dulu? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Ya, tentang darah tadi. Pak, terus gimana Pak? Kan tadi darah itu ada zat beku darahnya Pak. Nah kan dia main. Jadi berarti Pak ketika ngambil darahnya itu gimana Pak ketika kop? Saran saya nggak ngukurnya waktu. Karena catatan ketika darah keluar itu kan zat beku darahnya setiap orang beda-beda. Zat beku darahnya itu namanya apa Pak? Namanya trombosit atau keping darah. Nah itu setiap orang beda-beda. Kalau saya sarannya ngambil darahnya ketika darahnya beku. Itu patokannya, bukan pakai waktu. Kecuali, saya ulang, kecuali ketika Anda membekam yang bersangkutan minum pengencer darah. Ketika minum pengencer darah, waktu beku darahnya jadi lama. Ketika waktu bekunya jadi lama, dikhawatirkan akan menyebabkan blister nanti kop bekamnya, kulit yang dibekam ketika nungguin darahnya beku dulu. Itu aja. Mungkin karena sudah mau jam 10:30 ya. Saya nyolong 15 hampir 20 menit. Sampai sini ya, anfis darah ya. Baru besok tentang fungsi darah ya. Saya mau sampaikan tentang anatomi kulit dan darah ini dihubungkan dengan bekam-bekam ini supaya kita nyanda. Kalau ada pertanyaan, tolong ditulis di grup ya, Telegram. Bagi teman-teman nih yang berminat mau ikut pelatihan bekam online, silakan hubungi NSTC. Itu ya, sumonggo. Nanti karena ini Pandeluan masih ada 7 pertemuan lagi, mudah-mudahan nggak akan ketinggalan. Monggo aja, ini pun rekamannya nanti diberikan. Mungkin itu. Mufid, Baik, monitor. Ustaz. Ya, baik, Ustaz. Baik, saya kembalikan dulu ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada pertanyaan,
tulis pertanyaannya di Telegram gitu ya. Kalau ada yang belum jelas, mohon disampaikan poin mana yang belum jelas. Nanti saya coba terangkan saya buat video pendek atau ya. Monggo Pak Mufid. Ditutup. Baik Ustadz, terima kasih atas waktunya, atas penjelasannya. Buat teman-teman semua, nanti setiap kali pertemuan, nanti linknya akan saya bagikan di grup Telegram. Jadi jangan sampai lupa ketika ada ada acara Zoom, linknya akan saya bagikan di Telegram. Tinggal pencet, langsung insya Allah langsung bisa masuk. Demikian teman-teman, akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita. Kita akhiri pembelajaran kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk rekaman nanti kita share di grup Telegram ya teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih semuanya.